Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwah wa akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus menganugerahkan kepada kita nikmatus sihah wa nikmatul faragh, sehingga di malam hari ini kita kembali duduk di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita saksikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita saksikan bahwasanya di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita atau kepada manusia untuk mengenal sunnah dari sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka di situ pun Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji kita. Di antara nikmatus sunnah, Dia uji kita. Bukan sekedar saya ingin mengikuti sunnah dari sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tetapi setelah itu Dia uji siapa di antara mereka yang bersungguh-sungguh. Maka siapa yang tidak bersungguh-sungguh, maka di situ akan tersaring. Dia akan gugur dalam perjalanan. Gugur dalam perjalanan, termasuk dalam majalisul ilm. Termasuk dalam majelis dari majelis ilmu itu, dengan berkembangnya media saat ini, maka tak jarang kita lihat sebahagian di kalangan orang-orang yang mengaku mengenal sunnah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka mengatakan, ya sekarang ini mudah sekali kita bisa akses dimanapun. Tetapi tentunya akan berbeda kondisi dan keadaannya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duduk langsung dengan hanya mendengarkan melalui rekaman ataupun video-video atau yang lainnya, itu akan berbeda kondisi dan keadaannya. Maka termasuk kita ini sangat bersyukur jamaah, sampai pada saat ini masih diberikan keistiqomahan untuk terus di atas talabatul ilm. Mudah-mudahan kesemuanya ini kita terus dijaga dan diberikan semangat untuk terus belajar dan belajar sampai ajal menjemput kita. Jamaah ikhwah wa akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara ujian terberat yang akan kita dapatkan adalah dari keterangan Asy-Syaikh di sini jamaah, adalah al-aslus salis, adalah pondasi yang ketiga. Alhamdulillah telah kita selesaikan 2 dasar pokok dalam usulus sittah, dan di malam hari ini insyaallah taala kita akan masuk al-aslus salisu, pondasi yang ketiga. Dan di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di kalangan kita, di kalangan kaum muslimin yang terjatuh
di dalam perkara yang ketiga ini. Coba lihat kata Syekh, anna sesungguhnya min tamamil ijtima' as-sam'a wat ta'ah liman ta'ammara alaina walau kana abadan habasyiya. Maka diterangkan di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di asal yang ketiga ini, di pondasi dasar yang ketiga, di mana sebelumnya telah kita ingatkan di aslus tsani, di dasar yang kedua, pokok yang kedua, Allah Subhanahu wa taala amarallahu bil istima' fid din, adalah memerintahkan kita bersatu di atas agama. Maka beliau mengatakan anna min tamamil istima', bahwasanya termasuk kesempurnaan persatuan kita di dalam agama adalah as-sam'a wat ta'ah, adalah harus mendengar dan taat. Kepada siapa? Disebutkan liman ta'ammaro alaina, kepada orang yang menjadi pemimpin atau penguasa kita, walau kana abadan habasyiya, walaupun seandainya pemimpin kita itu adalah bekas budak Habasyiyah, bekas budak dari Habasyah. Kalau dia sudah menjadi seorang penguasa, maka kita harus as-sam'a wat ta'ah, kita harus mendengar dan taat. Sekarang ini yang terjadi adalah as-sam'a wa asaina, kita dengar dan kami bermaksiat, kami melawan. Kalau dalam syariat kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Dan disinilah beratnya ujian kita jamaah, berkaitan dengan masalah as-sam wa ta'ah kepada penguasa kita, pemimpin kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengingatkan bahwasanya kalaupun seandainya pemimpin kalian, penguasa kalian adalah seorang hamba bekas budak dari Habasyah, budak dari Habasyah, maka tetap harus mendengarkan dan taat. Nah, maka dari uraian yang diuraikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitab beliau ini Silsilah Durus, beliau mengatakan yang dimaksudkan di sini adalah ta'atu waliyil amri al-muslim, yaitu tentunya mentaati penguasa kita yang muslim. Kenapa kata beliau li'annahu la yatimmu hadzal istima'a illa bi ta'ati waliyil amr. Kata beliau tidak akan sempurna persatuan itu kecuali kita harus taat kepada penguasa. La istima' illah bi imamin, dan tidak ada persatuan kecuali di atas penguasa, di atas pemimpin. Kata beliau, lihat urutan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, tidak ada persatuan kecuali bersama imam. Wala imama illa bisam'in wa ta'ah, dan tidak ada yang namanya pemimpin kecuali harus didengar dan taat. Nah, perhatikan di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh mengatakan, fawaliyul amr al-muslim, penguasa muslim, ja'alahu Allahu rahmatan lil muslimin, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan penguasa muslim ini adalah rahmah untuk kaum muslimin, rahmat bagi kaum muslimin. Untuk apa itu? Liiqamatil hudud, untuk menegakkan hukum-hukum tertentu.
Coba jamaah, kalau misalnya tidak ada ketentuan hukum, tidak ada undang-undang, tidak ada peraturan, tidak ada ketetapan, maka apa yang akan terjadi? Nah ini. Kemudian wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Demikian pula dengan adanya waliul amr, maka di sini dia perintahkan kita untuk melaksanakan yang baik dan memerintahkan kita kepada al munkar. Ini kata beliau. Bahkan disebutkan wa nusrati al madlumi minadh zalim. Bahkan dengan adanya penguasa ini, maka orang-orang yang terzalimi itu akan diselamatkan dari orang-orang yang mendoliminya. Semuanya dengan adanya penguasa ini, itu akan menyelamatkan orang yang zalim dan orang yang didolimi. Yang selanjutnya kata Syekh Shalih Al Fauzan, wa hifdzil amni. Dengan adanya penguasa, dia bisa menciptakan keamanan. Nah, ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya penguasa. Bahkan kalau kita lihat bagaimana sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat, beliau meninggal, apakah dia langsung dikuburkan? Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikuburkan sampai Abu Bakar itu diangkat sebagai pengganti beliau. Karena disebutkan jamaah bahwasanya tidak boleh lewat satu malam pun kecuali harus ada penguasa. Ini pentingnya orang-orang yang berkuasa ini. Kalau tidak ada penguasa, maka apa yang akan terjadi? Nah, lihat keterangan kata Syekh. Hadza min rahmatillah, termasuk di antara rahmat dan rahmat Allah Azza wa Jal. Was sahabatu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yadfinuhu hatta baya'u imamahum. Lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka lam yadfinuhu, para sahabat ini tidak menguburkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan? Hatta baya'u, sampai mereka itu membaiat imamahum, penguasa mereka. Kenapa jamaah? Alasannya kenapa seperti itu? Li'annahum, karena sesungguhnya yahsyauna minal ikhtilafi wa minal fitnah. Coba lihat, kenapa Rasulullah SAW ditunda penguburannya sampai ada penguasa? Kenapa? Karena mereka khawatir terjadinya ikhtilaf, terjadinya perselisihan, terjadinya perbedaan yang menyebabkan terjadinya masalah besar. Wa minal fitnah, dan munculnya fitnah. Nah, coba antum cermati jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat sallallahu alaihi wasallam itu pun sangat mengkhawatirkan kondisi mereka ketika tidak ada penguasa. Tidak ada penguasa mereka. Padahal ini para sahabat ini, pada saat itu masih banyak orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, masih ada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka pun sudah mengkhawatirkan terjadinya ikhtilaf, perbedaan yang akan menyebabkan masalah besar, munculnya fitnah. Ini kalau tidak ada penguasa, hancur selesai. Siapa yang kuat, itu yang akan berkuasa. Saling memakan, saling menjatuhkan, bahkan ya bisa jadi saling membunuh. Karena mereka semuanya berambisi untuk jadi penguasa. Nah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka seperti ini? Mereka tidak akan kuburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ada penggantinya. Khawatir adanya fitnah, khawatir terjadinya perselisihan. Li'annahum ya'rifuna, karena mereka itu tahu, annahu sesungguhnya la yasluhu ayya isyu,
bahwasanya tidak pantas suatu kaum, suatu negeri dia hidup wala lailatan wahidah, walaupun satu malam, biduni imamin, tanpa penguasa, tanpa imam, tanpa penguasanya. Lianna hadza, karena yang demikian itu minat daruriyatid, itu termasuk perkara yang darurat dalam agama, harus ada penguasanya, tidak boleh tidak. Maka ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya dari keterangan ini juga disebutkan wala yumkin, tidak mungkin ayyakuna hadza illa bisam'i wat ta'ah li waliyil amr, dan ini tidak akan mungkin terjadi yang namanya penguasa, terjadi pemimpin, kecuali kita harus mendengar dan taat. Mendengar dan taat. Walihada yaqulu jalla wa ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-59, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha wa ati'ur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri minkum, dan penguasa di antara kalian. Coba perhatikan ayat ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini langsung perintah dari Allah, wahai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas. Tapi ini diingatkan orang-orang yang beriman. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, perhatikan juga di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lebih jauh lihat keterangan ayat atiullaha wa atiur rasul. Ayat ini tidak dikaitkan wa atiu ulil amri minkum. Tidak, tetapi langsung atiullaha ketika Rasulullah, atiur rasul ketika penguasa, wa ulil amri minkum. Artinya ahli tafsir di sini menerangkan bahwasanya kenapa tidak disebutkan wa atiu ulil amri minkum, langsung wa atiu wa ulil amri minkum. Karena kata beliau bahwasanya kalau ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak, harus tidak boleh tidak. Adapun wa ulil amri minkum, adapun kepada penguasa selama dia memerintahkan kepada kebaikan, maka kita harus as-sam wa ta'ah. Adapun ketika dia perintahkan kita kepada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak boleh kita taati. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ingatkan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada manusia ketika dia memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Nah, ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau, ba'da ta'atillahi wa ta'ati rasulih, setelah seorang hamba itu taat kepada Allah, demikian pula taat kepada Rasulnya, la budda min ta'ati ulil amri, maka selanjutnya harus taat kepada ulil amri. Disebutkan minkum, di antara kalian, minal muslimina, penguasa-penguasa dari kaum muslimin. Maka di sini dalla menunjukkan ala annahu yustaratu fi waliyil amr ayyakuna musliman. Maka tentunya persyaratan di sini adalah ketaatan kita kepada penguasa yang muslim. Nah, maka dakwah yang dilakukan oleh ahlus sunnah yang merupakan asas mereka, dasar pondasi mereka, itu dibangun di atas tiga asas, tiga pondasi utama. Disebutkan yang pertama al-ikhlas. Itu asas dakwah ahlus sunnah adalah al-ikhlas. Yang kedua adalah al-istima'u as-sam'u wat ta'ah. Ini dia asas yang kedua,
adalah bersatu di atas mendengar dan taat. Yang ketiga, asasnya dakwah Ahlus Sunnah ini adalah al-hadzru minal bid'ah, mengingatkan dari perkara-perkara bid'ah. Ikhlas, bersatu di atas ketaatan, mendengar dan taat. Yang ketiga adalah mengingatkan dari perkara-perkara yang baru dalam syariat kita. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lebih jauh kata beliau, kata Syekh Muhammad Al-Mujaddid At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, bahwasanya kesempurnaan persatuan kita tentunya harus mendengar dan taat kepada penguasa-penguasa kita. Bahkan disebutkan di sini jamaah dalam hadits yang lainnya, walaupun Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala tidak menyebutkan di sini, bagaimana ketaatan Ahlus Sunnah terhadap penguasa, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, maka mereka itu as-sam' wa ta'ah. Bahkan disebutkan bahwasanya walaupun seorang budak, dia harus tetap, kalau bekas budak yang memerintahkan dia, tetap dia sama wa ta'ah. Bahkan disebutkan kekuatan dia dalam ketaatan ini, disebutkan wa in daraba dhahrak, kalaupun seandainya dia memukul pundakmu, maka tetap as-sam' wa ta'ah. Wa akhadha malak, dia ambil hartamu, tetap as-sam' wa ta'ah. Ini luar biasa, ini prinsip daripada Ahlus Sunnah dalam ketaatan kepada penguasa. Tetapi alhamdulillah sampai saat ini belum ada penguasa kita seperti itu. Belum ada yang seperti itu jamaah. Nah, kemudian selanjutnya kata beliau, fabayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadza bayanan sya'ian dha'ian bikulli wajhin min anwa'il bayan syar'an wa qadaron. Sudah, dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan berkaitan dengan mendengar dan taat kepada penguasa dengan penjelasan yang sangat jelas, penjelasan yang sangat gamblang dari berbagai bentuk penjelasan, baik dari syariat ataupun dari sisi akal sehat, dari fitrah manusia. Maka coba lihat keterangan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, kata beliau, qala sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wassam'a wat ta'ah, mendengar dan taat. Ini wasiat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Usikum bitaqwallah wassam wat ta'ah. Akan disebutkan wa in ta'ammaru alaikum abdun, seandainya yang memimpin kalian, yang memerintahkan kalian adalah bekas seorang budak. Bahkan disebutkan di sini adalah seorang budak. Tapi kalau dia jadi penguasa, harus as-sam' wa ta'ah. Apakah penguasa itu dengan cara dia naik jadi penguasa dengan cara yang sah, atau dengan cara mengkudeta penguasa sebelumnya? Kita tetap as-sam' wa ta'ah. Ini luar biasanya prinsip Ahlus Sunnah dalam masalah ketaatan kepada penguasa. Jadi kalau misalnya terjadi kekacauan di negara kita, kemudian penguasa yang sah digulingkan dengan cara kudeta oleh penguasa selanjutnya, dia resmi jadi penguasa, maka kita sebagai Ahlus Sunnah as-sam' wa ta'ah, harus dengar dan taat kepada penguasa walaupun melalui jalur kudeta atau misalnya dengan jalur peperangan.
sampai dia menghancurkan penguasa sah sebelumnya, dan dia naik dengan sistem kekerasan, dan dia resmi menjadi penguasa, maka ahlus sunnah as-sam'a wa ta'ah, tetap dengar dan taat. Namun ini berat jamaah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Pentingnya penguasa. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kata beliau, Rasulullah wasiatkan kepada kita untuk mendengar dan taat, walaupun seandainya penguasa kalian itu adalah seorang budak yang ternyata banyak yang mendorong dia, banyak membantu dia, akhirnya jadi penguasa. Kita sam' wa ta'ah. Kenapa? Fa innahu, karena sungguhnya may ya'ish minkum, siapa yang hidup di antara kalian, ini sudah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan, siapa yang hidupnya panjang di antara kalian, maka fasayarah ikhtilafan katsira, maka dia akan lihat, dia akan saksikan akan terjadinya perselisihan yang sangat banyak. Maka ketika itu diingatkan, fa'alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, demikian pula sunnahnya khulafa ar-rasyidin yang 4. Ketika mereka tidak dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi dikerjakan oleh salah satu di antara khalifah ini, maka itu jadi petunjuk kenapa Nabi sudah ingatkan, dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Khulafa ar-rasyidin. Jadi tidak bisa kita mengatakan begini jamaah, oh ini tidak dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di masa dia hidupnya, tidak ada ini, hanya dilakukan oleh Abu Bakar, atau tidak dilakukan oleh Abu Bakar, hanya dilakukan oleh Umar. Tidak dilakukan oleh Umar, tetapi dilakukan oleh Utsman ibnu Affan. Tidak dilakukan oleh Utsman, tetapi dilakukan oleh Ali. Maka itulah sunnah itu yang harus dipegang. Kenapa? Rasulullah sudah wasiatkan, pegang sunnahku, demikian sunnahnya khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Karena ini sudah isyarat jemaah, bahkan terjadi masalah besar nanti ke depannya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berikan solusi dan jalan yang terbaik. Fa'alaikum bisunnati, tetapi ingat jamaah, kita saat ini alhamdulillah dalam kondisi aman, dalam kondisi nyaman dalam ibadah. Kita belum merasakan seperti berada pada negara-negara lain yang ingin ibadah sulit. Dan kita tidak bisa menjamin jamaah, apakah kita akan begini terus? Kita tidak tahu. Bahkan akan ada suatu zaman, dan ini pasti terjadi, orang yang kokoh teguh di atas sunnah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ibaratnya seperti menggenggam bara api. Kena saja sedikit tangan kita kena api, bara api sedikit yang kita injak itu luar biasa sakitnya. Ini disebutkan bahwasanya dia genggam betul. Itu dahsyatnya kondisi dan keadaan pada saat itu. Nabi sudah ingatkan bahwasanya fasayarah ikhtilafan katsira, kalian akan lihat perselisihan yang sangat banyak. Ini sudah isyarat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Inilah kata beliau hadzal as-salisu, yaitu as-sam'u wa ta'ah, sehingga ini sangat dibutuhkan, dengarkan dan taat. Bukan sekedar dengar tapi membantah, dengar memberontak. Inilah yang cukup mengherankan sekarang jamaah, ketika dianggap dia seorang alim ulama, seorang ustadz atau seorang kiai, tetapi malah di mimbar-mimbar, di majelis-majelis ta'lim, di masjid-masjid atau dimanapun perkumpulan, yang dibicarakan adalah masalah aib dan kekurangan penguasa dia. Ini musibah. Ini adalah musibah. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkan di sini, isma'u wa ati'u, dengarkan dia dan taat. Tetapi ketaatan terbatas adalah kepada hal yang baik. Adapun dia perintahkan kita kepada kemaksiatan, maka ini tidak boleh. Wa in ta'ammara alaikum abdun,
walaupun seandainya memerintahkan kalian itu adalah seorang budak. Maka kata beliau, fala yumkin an tahsula jama'atun lil muslimin illa biwaliyil amr, dan tidak akan mungkin terjadi persatuan di tengah kaum muslimin kecuali dengan adanya penguasa. Coba kita lihat misalnya di Indonesia. Kalau seandainya tidak ada penguasa kita seperti Pak Jokowi, kira-kira apa yang terjadi jamaah? Sulawesi punya penguasa sendiri, Pulau Jawa, Sumatera punya penguasa sendiri. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah akan terjadi persatuan Indonesia? Dari Sabang sampai Merauke, tidak bakalan jadi jamaah. Pasti yang terjadi adalah saling perebutan dan perpecahan dan peperangan yang bakalan terjadi. Tetapi alhamdulillah dengan adanya inilah yang terjadi, adanya antahsula jama'atul lil muslimin. Terjadilah persatuan jamaah kaum muslimin di negeri kita ini. Kemudian terakhir jamaah, kata beliau, thumma sara hadzal asl la yu'rafu inda aktsari may yadda'il ilmah fa kaifa al amal bih. Nah, ini parahnya sekarang jamaah, sudah digambarkan oleh Syekh bahwasanya kondisi keadaan seperti ini sudah digambarkan oleh Syekh, padahal ratusan tahun yang lalu ini sudah diingatkan terkait dengan masalah adanya perintah taat dan mendengarkan kepada penguasa. Tetapi malah yang terjadi adalah, kata beliau, kondisi seperti ini adalah la yu'rafu inda katsirin inda aktsarin may yadda'il ilm. Bahkan ini sekarang sudah tidak dimiliki, tidak diketahui oleh kebanyakan orang-orang yang mengaku punya ilmu. Maka fa kaifa al amalu bi, bagaimana mungkin kita bisa beramal kalau kita sendiri tidak tahu ilmunya, kata beliau. Maka kata beliau, sara hadzal asl la yu'rafu inda katsirin mimman yadda'il ilmah fa yajhaluna mas'alatas sam'i wat ta'ah. Mereka itu yajhaluna, mereka tidak tahu masalah mendengar dan taat kepada penguasa. Wa malaha min fadli, dan dia tidak tahu tentang keutamaan dengar dan taat kepada penguasa. Wa malaha min ahamiyatin, dia tidak tahu betapa pentingnya taat terhadap dengar dan taat kepada penguasa. Ini yang terjadi. Maka kalau orang-orang yang mengaku punya ilmu yang disebutkan di mimbar-mimbar kejelekan penguasa, maka fa kaifa bil awam, maka bagaimana lagi orang-orang yang tidak punya ilmu jamaah? Wahum asyaddu jahlan fi hadza, padahal dia lebih jahil daripada orang yang mengaku punya ilmu. Yang punya ilmu saja, kata beliau, mengaku-ngaku punya ilmu tidak tahu, apalagi orang yang tidak pernah belajar. Maka alhamdulillah kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang terjadi, mereka mengaku ini adalah kebaikan, ternyata itu adalah kejelekan. Itu mereka ya'muruna bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, tetapi ternyata malah dia menjadikan kemungkaran semakin mungkar. Yang dianggap kebaikan ternyata itulah kejelekan. Nah, ini yang jadi masalah jamaah. Dan ini yang terjadi kita di kondisi dan keadaan kita saat ini jamaah. Maka dari sini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan penjelasan dan nasihat dari Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala untuk kita ini terus belajar jamaah. Kalau kita tidak belajar, maka yang bakalan terjadi adalah seperti ini. Mengaku punya ilmu tapi tidak tahu. Maka tentunya bagaimana lagi orang-orang yang, kalau kita yang belajar saja tidak paham ini, maka bagaimana orang yang tidak belajar? Maka mari kita sama-sama jamaah yang dimuliakan dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk terus belajar. Jangan sampai kita ini melepaskan ketaatan kita kepada penguasa kita karena adanya sedikit kekurangan, cacat yang ada pada penguasa kita. Dan kalau kita cari penguasa sempurna, tidak akan kita dapatkan kecuali pada Nabi kita
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa bagaimana pengaturannya, bagaimana keadilannya, tetap dikatakan Nabi itu tidak adil. Nabi itu tetap dituduh. Bagaimana lagi dengan penguasa-penguasa setelahnya. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai dasar yang ketiga. Insyaallah di pertemuan akan datang kita masuk ke dasar yang keempat. Dasar yang keempat. Ini wallahu taala alam bissawab. Dari keterangan secara singkat Syekh ini menjelaskan betapa pentingnya ketaatan kita kepada penguasa kita. Kalau kita tidak bisa berbicara baik berkaitan dengan penguasa kita, maka hendaknya falyasmut, lebih baik kita banyak diam jamaah. Ini saya kira yang bisa sedikit kami ingatkan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Wallahu taala alam bissawab. Saya kira ini secara singkat, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahu taala alam bissawab. Sebelum saya tutup ini, masya Allah, barakallahu fik, ini ada hadiah dari panitia. Siapa yang mau menjawab pertama? Nah, siapa yang belum? Iya. Nah, ini cuma 3, banyak sekali. Nah, ya. Yang sebelah mana? Ya, yang sebelah sana dulu, yang pakai baju putih. Naam, kum, berdiri. Saya mau kasih 2 ini. Kalau bisa dijawab, saya mau kasih 2. Kita sudah sebutkan 3 dasar pokok. Coba sebutkan 1 sampai 3. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua, bersatu di atas ketaatan kepada penguasa. Yang ketiga, mengingkari nah, barakallahu fiik. Berkaitan dengan asas dakwah Ahlus Sunnah itu ikhlas, taat kepada penguasa. Yang ketiga adalah mengingkari perkara bid'ah. Yang saya mau tanyakan dasar 3 pokok. Nah, hanya masya Allah dapat 1 ini yang kecil. Fadal, dibawakan ke sana, kasih temannya. Nah, masya Allah. Ini siapa yang mau jawab? Nah, yang sebentar. Nah, ini yang di depan yang kecil. Fadal. Ya. Nah, fadal. Ya. Bisa diulangi dari yang pertama, 2 dan 3. Ikhlas. Bersatu di atas naungan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, masya Allah, barakallah. Itu yang saya inginkan ya. Hampir benar. Fadal, barakallahu fiik. Insya Allah, barakallahu fiik. Nah, yang sebelah sini mana? Yang di depan lagi. Iya. Nah, ya ini dulu ya, berarti ada 2. Nah, ya di belakang dulu, di belakang. Nah, tuh. Sebentar sana ya. Ini sebentar. Nah, ini yang saya mau tanyakan ini. Kalau seandainya yang ada seorang penguasa yang dia orang yang Anda musuhi, apa yang harus Anda lakukan? Orang yang paling Anda benci, yang Anda tidak sukai, orang yang paling jelek lagi. Kira-kira apa yang dilakukan? Dia jadi penguasa. Tetap dengar dan taat ya? Benar. Betul. Masya Allah. Nah, tetap walaupun sudah disebutkan dalam hadis tadi adalah seorang budak ya, masya Allah, cocok. Fadal.
Kasih dulu ke belakang temannya. Iya, fadhal, berdiri. Yang terakhir, nah. Tadi dengarkan. Nabi tadi berwasiat. Nabi terakhir berwasiat karena mewasiatkan kepada umatnya bahwasanya di akhir nanti akan terjadi perselisihan. Apa yang harus kita lakukan? Ketika akan kita lihat terjadinya perbedaan, kekacauan di mana-mana, apa yang harus kita lakukan? Ayo. Bisa? Sebentar, biar dulu. Apa yang harus dilakukan? Mengikuti sunnah Nabi, terus apa lagi? Mentaati pemimpin. Iya, artinya ini kacau, pemimpinnya sudah kacau betul. Terjadi perselisihan ini, sudah. Apa yang harus kita lakukan? Mengikuti sunnah Rasul, kemudian siapa lagi? Kenapa? Memegang arah sunnah, terus apa lagi? Ya, khulafaur rasyidin, itu yang saya inginkan. Jadi ketika kita ini akan dapatkan, jadi akan terjadi perselisihan yang banyak, perbedaan yang banyak, maka pegang kuat-kuat sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah khulafaur rasyidin. Siapa itu khulafaur rasyidin dulu, baru ku kasih. Siapa? Satu, Abu Bakar. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Tidak ada lagi. Nah, barakallahu fiik. Ya, saya kira cukup insyaallah. Barakallahu fiik. Nah, nanti yang lainnya insyaallah. Saya kira cukup itu yang bisa kami sebutkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.